Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ulun mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu lingkungan perpustakaan ini untuk membicarakan tentang identifikasi akses sekolah dan strategi pemanfaatannya. Ulun yakin di sini Bapak Ibu banyak sekali tugas, ada yang seharusnya tadi jam kosong harusnya bisa istirahat, tapi diminta tolong oleh ulun hadir di sini. Sekali lagi ulun terima kasih banyak atas kerelaan Bapak Ibu dapat berada di sini. Okay. Nah, mungkin sebelum memasuki diskusi, ulun akan sedikit menjelaskan tentang identifikasi akses sekolah dan strategi pemanfaatannya. Mungkin hal ini tidak asing bagi Bapak Ibu ya. Mungkin sudah punya gambaran apa itu aset seperti ya. Kalau oleh ulun boleh tanya, apa gambaran Pak Heri? Okay. Aset itu semua semua bentuk yang bersifat fisik ya, yang ada di sekolah dan jenjang seperti itu ya Pak. Ada yang ingin lagi yang memberikan komentar? Sorry, pakai mouse. Nah, aspek sekolah di sini salah satunya tadi disebutkan oleh Pak Heri, bagian 5, modal fisik seperti itu ya. Nah, selain modal fisik ternyata ada lagi modal yang lain, yaitu modal manusia, modal sosial, politik, agama dan budaya. Kemudian fisik, lingkungan alam, dan finansial. Jadi ada 7 aset atau modal. Nah, pernah nggak Ibu mengalami suatu kejadian atau suatu kasus di mana pada saat kita ingin melakukan suatu program, kita mengalami kendala. Oh, kita ternyata kada punya ini, kada punya itu. Udah programnya nggak usah deh jalan. Pernah nggak pengalaman seperti itu? Oh, pernah. Oke. Nah, apa yang sudah disampaikan tadi bahwa program akan ditunjang oleh modal atau aset. Cuman kalau kita mendasari dengan kekurangan kita, maka semua program ada kemungkinan tidak bisa jalan. Lalu bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan mengidentifikasi modal kita dan itu kita maksimalkan, kita optimalkan, kita kelola benar-benar. Yang tujuannya untuk ya nanti pemenuhan pembelajaran murid seperti itu. Contoh ulun sendiri ya, mungkin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini punya pengalaman seperti itu, cuman mungkin belum tersambung dengan ulun. Contohnya pada saat ulun hendak praktikum, seharusnya praktikum itu ulun punya namanya corong ya baker glass. Nah, kendala ulun tidak punya corong, tidak ada pengait, padahal itu diperlukan untuk proses fotosintesis. Nah, jadi berdasarkan itu apakah ulun harus tidak praktikum tentang proses fotosintesis? Ternyata tidak, karena intinya dalam proses fotosintesis tersebut adalah menghasilkan gelembung. Jadi ulun nggak pakai alat itu, ulun hanya menggunakan baker glass dan tanaman yang ulun rendam ulun paparkan kepada matahari dan itu menghasilkan gelembung. Nah, itu yang menurut ulun adalah kita mengoptimalkan aset yang ada, tidak berpikir harus komplit baru kita praktikum. Jadi ada istilah zaman dulu itu apa ya? Tidak ada rotan apapun jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat yang bagian ini. Modal manusia.
Ya, sumber daya manusia yang berkualitas yang ada di lingkungan kita, seluruh warga sekolah atau yang ada di sekitarnya. Itu adalah modal manusia. Modal sosial itu norma atau aturan yang mengikat, ya, atau di sini bisa juga networking atau jejaring kita, kerjasama terhadap komunitas atau masyarakat. Kemudian berikutnya modal politik. Modal politik ini adalah kebijakan-kebijakan dari kepala sekolah yang nanti diterapkan di lingkungan sekolah yang tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran. Itu modal politik. Jadi kebijakan tersebut mempengaruhi seluruh warga sekolah. Kemudian modal agama dan budaya. Ya. Sumber daya manusia yang berkualitas membuat kegiatan pendidikan yang bermutu. Kemudian keterampilan kepala sekolah, kerjasama dengan orang tua atau wali dan dapat menjadikan guru kamu dan dalam pembelajaran. Artinya, apalagi Kalimantan Selatan, ya, kita ini masuk Kalimantan Selatan. Dasarnya itu nilai keagamaan itu sangat kuat. Makanya ada kegiatan kita dalam Jumat Aqua, literasi, baca tadarus, itu adalah salah satu model kita. Seperti itu. Karena di sini dalam pembelajaran itu tidak hanya cukup untuk anak menjadi pintar, tapi membangun karakter mereka pun jadi salah satu tujuan kita. Nah, itu tadi kegiatan keagamaan salah satu kegiatan yang kita lakukan. Kemudian budaya. Nah, kemarin kita lomba main permainan tradisional. Nah, itu sih salah satu juga model. Kemudian modal fisik. Modal fisik sangat jelas, ya, bisa itu bangunan maupun infrastruktur. Kemudian modal lingkungan atau alam. Artinya lingkungan atau alam yang ada di lingkungan kita ini. Oh, lingkungannya bersihkan atau banyak tanaman yang hijau. Otomatis tanaman hijau, bersih, udara yang nyaman, otomatis membuat proses pembelajaran juga akan nyaman. Kemudian terakhir modal finansial. Nah, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas atau sebuah proses kegiatan yang ada di dalam sekolah. Nah, tadi Ulun ada membagikan isian tentang pengembangan sekolah berbasis ABCD, yaitu berbasis aset, ya, bukan berbasis kekurangan. Kalau yang Ulun contohkan tadi, yang pertama Ulun menyebutkan bahwa kita mau menjalankan program, tapi kita melihat, oh, kita tidak punya ini, kita tidak punya itu, akhirnya program tersebut tidak jadi. Nah, itu namanya berbasis kekurangan, karena melihat dari segi kekurangan. Sedangkan di sini kita melihat apa yang kita punya, itu yang kita optimalkan. Seperti itu. Nah, di sini ada 7 aset, seperti yang Ulun jelaskan tadi. Kita mengidentifikasi aset kita yang ada di SMN 1 Batu Ampar. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu? Di sini sifatnya bisa kita saling sharing, berdiskusi dulu. Ini silakan budaya ini isiannya yang budaya apa tidak? Kenapa Bu? Identifikasi yang ada di lingkungan kita, yang ada di lingkungan. Nama Bapak Ibu dan jabatan. Oke. Di sini modal manusia, maaf kurang kolom. Seharusnya kolomnya itu ada asetnya misalnya apa, pemanfaatannya apa, gitu. Bisa di dua. Boleh, oke. Nah, menurut Bapak Ibu gimana kalau modal manusia? Saya pakai itu tuh SDM teknik. Iya, SDM teknik. Guru ya, belajar sudah lebih kemudian linear dengan mapel ke aset, kemudian teknik juga tas kecamatan ya, itu aset untuk modal manusia.
pemanfaatannya gimana ya Bu? Pemanfaatannya kalau siswa ketika kita berikan dia treatment, berikan pembelajaran yang bagus, maka siswa itu akan memiliki kompetensi yang bagus, daya kompetisi ya, daya saing yang bagus. Itu kemudian dengan segala kompetensi yang dia miliki, maka kedepannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk komunitas warga yang ada di sekolah, bisa di bidang prestasi maupun perilaku yang lain. Ya, siswa. Kalau dari Bapak Ibu yang lain? Pengajaran di ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain tentang aktivitas ini. Jadi ada guru tadi ya, ada kelasnya, kemudian ada siswanya seperti itu. Kalau kepala sekolah, ya betul ya, Legend, ya. Dan beliau orangnya sangat disiplin ya. Oke, dan insya Allah itu ada juga misalnya kita. Satu lagi, kayaknya kita tuh salut sama Bapak itu dari segi jiwa kewirausahaan. Beliau punya ide seperti itu ya. Sampai kita punya mesin fotokopi, itu aset kita juga itu. Kantin sekolah. Oke, benar sekali. Gimana untuk modal manusia? Ada lagi atau kita lanjutkan ke modal sosial? Dari segi sosial mungkin ya, bisa saya bisa menambahkan bahwa yang berdiri di sekolah misalnya kan guru dengan sebagai yang dididik oleh Bunda pendidikan yang diberikan oleh itu sebenarnya menstimulus belajar. Jadi dalam pembelajaran guru sudah menjadi stimulus dengan berbagai macam sebenarnya mampu membawa bisa berjalan lebih lancar, lebih bervariasi. Itu berarti dari segi aset gurunya yang dampaknya ke siswa. Ditambah lagi kayaknya siswa kita punya potensi di bidang olahraga ya kayaknya, karena lingkungannya di sini. Ya, ada lagi aset kita punya banyak akses. Bisa itu di mana tuh? Ini kayaknya selanjutnya Bu. Kemudian modal sosial. Nah, itu sudah disinggung oleh Bu Nurayati untuk modal sosial kita nomor 2. Nah, dari yang tercantum di situ menurut Bapak Ibu adakah yang perlu kita tambahkan ya? Dunia usaha. Yang aset kita pun untuk dunia usaha kita nanti masuknya ke ini finansial. Norma-norma, aturan, tata tertib, norma Perbedaan itu menjadikan suatu hal yang gurih. Harus merasakan dia lebih atau termarginalkan kerjasama dengan instansi dan perusahaan itu juga membuka
Iya. Terjadi di beberapa kali penggunaan pacar, kita bisa mengundang dari berbagai pihak, dari Polri, dari Polsek, dan kita juga bisa meminta bantuan dari berbagai pihak untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Kita bisa meminta bantuan dari Dewan ya, dari bank. Bang BD. Jadi kemarin kita juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan ya, pelaksananya kegiatan khususnya ini kemarin ya mungkin ya Di daerah Batu Ampar. masuk juga ke perusahaan di bidang Ya, BD. Jadi itu apa ya? Aset sosial kita yang berdampak ke sekolah kita. Intinya mereka bisa membantu dari segi bantuan dalam bentuk apa ya namanya ya? Iya, menunjang berbagai kegiatan. Karakter siswa, contohnya percakapan guru tadi cara kepolisian, ya, kerjasama juga dengan Kemdikbud, kita juga pernah kerjasama dengan Puskesmas, juga pernah kita kerjasama dengan dari TNI juga pernah, jadi alhamdulillah sekali. Oke, boleh. Masyarakat sekitar alhamdulillah sangat bagus hari ini ya. Yang terbaru yang kita merasa sangat didukung yaitu dengan pembuatan sumur bor. Nah, kita beberapa akhir ini mengalami masa kekosongan ya. Keluhan ini kita sampaikan ke masyarakat, kemudian juga kita sampaikan ke Dewan, kemudian dari Dewan mengeluarkan solusi bahwa kita bisa bekerja sama dengan masyarakat melalui peran Dewan juga untuk membuat sumur bor yang bisa dipakai secara bersamaan baik masyarakat maupun masyarakat. Jadi tanah yang digunakan adalah tanah masyarakat. Tapi kemudian bisa salah satu dari dukungan yang saya rasa dukungan pihak luar terhadap salah Nah, ada lagi yang cukup ya, cukup sosial. Selanjutnya ke modal politik. Mungkin ini masih banyak kekurangan. Kalau masukannya ini karena agak-agak rancur. Ya, katanya kalau nanti itu lebih ke politik ya, politik praktis. Cuman yang satu lihat ini bahwa ibaratnya kalau orang berpolitik itu kita diuntungkan waktu sekolah kita, karena di sekolah kita itu banyak SMP, MTS, sehingga alhamdulillah ada kepentingan siswa seperti itu. Posisi kita berada di tengah-tengah, yang kalau dilihat dari segi jarak kita menguntungkan lebih menguntungkan dari SMA yang lain. Dari siswa dari luar Batu Ampar, mungkin dari masih perbatasan. Dari kali kan ada kayak Bandung Jaya, ada Malang.
Sebenarnya ada salah satu modal politik kita ya. Misalnya pada saat kita kan punya tata tertib ya di lingkungan sekolah. Dengan kita mengundang itu apa puskes, polsek, Orangil, otomatis menguatkan apa ya namanya ya kerjasama bapak ini terhadap itu menguatkan apa ya disiplinan kita di situ. Salah satu contohnya kemarin kan ya masalah lalu lintas ya kita ada terakhir kemarin yang anak-anak knalpot ini. Intinya apa ya kerjasama yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah dalam bagian tata tertib kayaknya. Kemarin ada satu tapi masih berproses yaitu pada saat bapak pengen sekolah kita menjadi sekolah sedangkan di dalam kegiatan itu banyak sekali aturan-aturannya otomatis itu kan sifatnya bapak harus bisa berpolitik di dalam lingkungan sekolah supaya bisa membijaksanai apa ya namanya ya sih misalnya tidak boleh berdoa mulai pas dari ini bapak harus apa namanya ya membuat kebijakan. Nah dulu salah satu apa ya namanya ya politik ya karena menghadirkan suatu kebijakan di dalam sekolah itu ya pak. Iya. Berarti kegiatan terakhir melihat situasi dan kondisi dari Betul, mungkin itu intinya. jelas kebijakan itu mendukung proses pembelajaran dan kreatif. Kenapa agak susah mencerna? Mungkin hal itu wajar karena posisi kita bukan di pokoknya, bukan kepala sekolah. Kita mengambil keputusan hal tersebut adalah kepala sekolah. Kebetulan bapak tidak hadir. Cuman setelahnya kita tahu gitu. Kita harus tahu dulu. Kemudian yang berikutnya model agama dari budaya. Nah, budaya ada masukan langsung tembak budaya. Agama dan budaya kalau di sekolah kita kalau agama itu sudah mau belajar media panggung permanen kita punya materi basket kita juga punya perangkat komputer insya Allah cukup kalau berenang di tangga iya ini secara fisik kita berdekatan jadi sangat jauh belajarnya mana cara nih itu milik swasta ya bedanya alhamdulillah kan apabila ada kegiatan olahraga di MPH kita bisa manfaatkan ke situ. Kan kita bisa minjam ke dulu pernah kita tapi kita minjam ya minyak kan yang iya pramuka mengelola lahan di atas maupun pramuka dulu ya. nah itu mungkin nanti larinya kita ke apa ya kerjasama dengan kita luar Nah, kalau bisnis sebenarnya jadi impian saya sebenarnya karena saya punya pemikiran kalau bisa kita punya satu bis. Ini adalah salah gabungan ketiga sekolah ada di sini dari satunya SMP, satunya satunya SMA. Mungkin kalau dari SMA ini
Untuk mesin genset, mesin air, mesin pemotong rumput, alhamdulillah semuanya terpenuhi. Tapi Kerusakan kita juga ya mengalami renovasi. Ya. Membuat siswa lebih nyaman, lebih tertarik dengan Bu, kamu lonceng ke 9 sudah cakep ya. Ya, ini kita rapat ini. Lonceng. Gimana Oh? rasanya ada motivasi Apa, dari Bu? perpustakaan kemarin? Iya. Apresiasi dari Belum kak? perusahaan Belum kira 14 an. yang kita baca dari para siswa. Oke, sorry. Salah orang. Ya, Agar makasih. siswa bisa lebih dekat dengan Kemudian itu ya, nah, modal lingkungan. Ini kita hanya di bagian 1, 2, dan 3. Dan yang nomor 2 terakhir. Oh iya, 1. Kebun jeruk. Iya. Lekat Bu, banyak. Intinya lingkungan kita alhamdulillah walaupun nggak ada biasa, tapi lingkungan kita sangat hijau, asli seperti itu ya, dan banyak lain yang sudah ada biasa pun merasa terkejut kenapa sudah kita belum ada biasa. Nah itu mungkin salah satu aspek kita untuk menuju ke sana. Jadi kalau saya lihat dari apa yang ditampilkan di video ini, kemarin itu sangat berpotensi sekali di sini untuk modal lingkungan. Yang kita tidak punya hanyalah kebun sawit dan kebun karet boleh. Kita punya Kebun rumputan. Anu satu laut dan pantai. Iya. besar air dan bukan besar. Kalau kita nggak punya, makanya kita tadi apa yang kita punya itu yang kita optimalkan, budayakan. Intinya lingkungan dan alam sangat berjaga, kalau itu ya kenyamanan kepada siswa. Jadi kita berpotensi untuk belajar di luar kelas. Ya. Apalagi dengan jumlah siswa kita karena itu sangat berpengaruh terhadap bos ya. Terus. Oh, mungkin semuanya Bu, itu kantin sekolah juga. Nah, itu modal luar biasa bagi sangat berpengaruh. Dan kita tahu bagaimana kalau sekolah-sekolahan yang siswanya sedikit, dan Kantin itu penyumbang omset terbesar di kantin. Sebenarnya lu punya apa ya namanya ya, punya keinginan tapi nggak tahu bisa atau gimana, tapi lu ini kita itu kan udah punya profil sekolah ya dulu ya, yang biasanya hanya sekali kegiatan-kegiatan seni, cuman menurut itu intinya kelebihan kita di situ dikarenakan ini secara segi pembentukan ini harus tidak muncul. Nah, mengingat kalau misalnya kita ada seperti itu gimana Bu? Kan nggak kayak seperti saya promosi buat, jadi harapan dulu misalnya lokasi misalnya sesuatu memang satu batu ampar kita memiliki ini ya, dari segi sarana bisa kemudian ini dibidang ini dari segi apa, jadi guru-gurunya yang ada saya tapi ada yang ngomong seperti itu. Nah menurut dulu itu kita kan punya website, punya IG, punya Facebook juga, dulu sangat bagus
bagus itu, jadinya masyarakat jadinya tahu oh ternyata kalau dari sekolah itu nggak usah jauh-jauh, yang penting anak berjauh semacam promosi ingin menarik daya minat masyarakat terhadap sekolah kita. nah misalnya kalau ulun ajak buat makasih siap. nah ada buah Erika nanti karena kan ini makasih ada 7 tuh Ada ada 4 otomatis masih ada 3 orang yang belum menyampaikan. Ya kan saya kan ke arah ke organisasi pramuka kan ke panggilan. Misalnya kalau pramuka itu kita tunjukkan, otomatis ya paling tidak kan namanya kita pramuka kan semua aspek seperti itu kan ada apa namanya supaya siswa itu people kan kita kalau namanya pramuka itu harus bisa mengelola dirinya perilakunya. Makanya ulun pernah ketika ada bapak kepala sekolah itu pernah menyindir, maaf bukannya saya memuji pramuka, ketika beliau mendatang acara waktu acara kegiatan Paskibra di Balero, beliau kan sempat ngomong masalah masalah kok jauh gitu loh. Mohon maaf ya, bukan saya membanggakan jauh dengan dengan pramuka gitu kan. Kalau pramuka itu istilahnya bertemu dengan beliau itu langsung Oh iya, kan, dari segi karakter ya karakter kan. Makanya kadang-kadang saya itu sering menekankan ke anggota pramuka itu pertama meningkatkan karakter, baik itu ketika bertemu kan kita kan ada 5S kan apa senyum ya kan, terus apa namanya santun. Nah dari itu kan disitulah mungkin dengan adanya organisasi pramuka di sekolah mudah-mudahan istilahnya bisa menarik menarik terutama dari sekolah-sekolah penunjang seperti SMP, Sanawiyah yang ada di sekitar sekolah kita. Kan mungkin kalau bisa ya sampai ke pelajari lah. Kan kita sudah tahu sendiri kan kita siswa yang kelas 10 saja kan sudah dari pelajari. Ada beberapa bahkan dari ambungan beberapa kali. Oh ada. Kan, maka itu dengan adanya mungkin nanti promosi dari bagian waktu sekolah, mungkin juga kita dari guru, mungkin dari pembina eskul, mungkin bisa akan menjadi suatu daya tarik tersendiri lah, ikon tersendiri dari sekolah. Karena yang terpenting adalah kerjasama antara baik mungkin bapak sekolah, serta pembina serta dewan guru yang Betul sekali Pak. Saya juga ibaratnya apa ya, organisasi yang tanpa apa ya namanya diburu-buru dia dah jalan terus mereka. Kadang-kadang belum memberi contoh ke anak-anak. Itu pramuka bisa jalan, gimana caranya supaya kita seperti itu ya? Itu anak pramuka lu tanyain, karena ada beberapa anak pramuka ya ikut kader gitu, contohnya seperti Nabila, ayo Nabila ilmumu seperti itu loh, intinya bisa jalan gitu. Nah intinya segala suatu kegiatan kita harus melibatkan siswa, idenya, kemudian keterlibatan dia dalam suatu kegiatan, jadi dia merasa ada tanggung jawab. Itu aja mungkin makanya pertanyaan kita hari ini. Terima kasih banyak. Jadi ini yang kita